Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Keluarga IKM yang dirahmati Allah, mari sejenak kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan acara silaturahmi atau halal bihalal. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, sang Nabi pilihan, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para kerabat, para sahabat hingga tabi'innya yang setia hingga yaumul qiyamah. Yang pertama, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara, ibu adik, saudara semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ala wa inna fil jasad mudghatan idza salahat salahal jasad wa idza fasadal jasad ala wahyal qalbu. Kata Rasulullah, dalam hati manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik pula lah seluruh tubuh. Tetapi kalau daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Itu adalah hati. Jadi ketika kita berbicara tentang silaturahmi, mengikat ukhuwah Islamiyah di antara kita, maka yang harus kita perhatikan pertama kali adalah hati yang ingin menjalin silaturahmi itu. Bagaimana bisa terjalin ikatan apabila hati-hati kita ini masing-masing berdiri sendiri, masing-masing merasa benar sendiri, masing-masing merasa hebat sendiri, tidak akan bisa tercapai. Maka harus ada kesadaran di antara kita untuk membangun silaturahmi itu. Nah, seperti acara yang dilaksanakan sekarang ini nih, luar biasa ya, menghimpun saudara-saudara kita yang ada di Sumbawa Besar, yang ada di Alas, yang ada di Lape. Setidaknya di sini nampak orang mau mengorbankan waktunya untuk bertemu dengan saudaranya. Sehebat apapun kita, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Sekaya apapun orang, ia butuh orang yang berada di bawahnya. Apa yang akan terjadi kalau semua orang kaya? Siapa yang mau bangun rumah untuk orang lain? Ya. Tetapi cara memandang saudara yang berada di bawah kita bukan dengan merendahkan atau meremehkannya. Setiap orang yang Allah ciptakan itu mempunyai nilai tersendiri. Bukan tidak berharga, tetapi memiliki nilai tersendiri. Kata Allah,
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kata Allah, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya satu, adalah supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian ialah yang paling takwa. Jadi bukan yang paling kaya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan, yang paling takwa. Kalau yang paling kaya siapa yang bisa nyaingi harta korun? Ya, kita di Sumbawa ini nggak ada apa-apanya mau membanggakan kekayaan. Korun itu dibawa kunci gudang hartanya itu dengan 7 ekor unta. Kemudian yang paling tinggi jabatannya siapa? Fir'aun. Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Jadi orang zaman sekarang ini kalau mau sombong tentang kekayaan, sombong tentang harga pangkat dan jabatan, sudah bukan zamannya lagi. Ya, alangkah indahnya silaturahmi, alangkah indahnya kebersamaan, saling menghargai antara satu dengan lainnya. Apalagi di sini statusnya itu sebagai orang-orang perantauan. Seperti bangunan, ya, pondasi memang letaknya di bawah, atap letaknya di atas. Sehebat apa atap bisa berdiri kalau pondasinya tidak ada? Gitu pula susunan batu bata di atas pondasi. Apa bisa itu dibikin batu bata tinggi seperti itu tanpa pondasi? Nah, jadi harus kita saling menghargai, bukan rendah, tetapi memiliki nilai dan fungsi masing-masing. Kalau kita sudah mempunyai pola pandang seperti itu, kita akan belajar untuk menghargai siapapun juga. Ini mungkin tidak lama ya, karena ini juga ada acara, tetapi sebelum saya akhiri, saya sampaikan satu kisah. Jadi pada suatu majelis, Rasulullah itu menyampaikan, ada sebuah amalan yang para rasul dan nabi itu ingin seperti mereka. Para sahabat bertanya, amalan apa itu ya Rasulullah? Yaitu amalan orang-orang yang ingin menjalin silaturahmi di antara mereka, padahal mereka tidak mendapatkan keuntungan dari itu. Ya, apa keuntungan kita ngumpul begini coba? Tinggalkan lapak di sana ya. Apa keuntungannya? Tidak ada. Tetapi keinginan untuk menyatukan semua saudara-saudara kita itu menjadi keinginan yang mulia. Makanya kata Rasulullah, para rasul dan nabi itu ingin seperti mereka, yaitu orang-orang menjalin silaturahmi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kedepannya lewat IKM atau Ikatan Keluarga Pinang ini, orang-orang yang ada di tanah Sumbawa ini, baik yang dari manapun, pelosok manapun di seluruh Padang sana, jangan ada yang berbicara tentang suku ini, pokoknya Minang satu, ya sudah, titik. Satu kesatuan. Jika yang satu tersakiti, yang lain ikut merasa sakit. Itulah kebersamaan. Jika ada anggota Minang yang sakit, kemudian yang lain tidak peduli, berarti hatinya sudah mati. Ya, itulah gunanya di perantauan ini, untuk saling tenggang rasa, saling merasakan, saling memahami keadaan satu sama lainnya.
Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina dan Penasehat DPD IKN Sumbawa, yang saya hormati Bapak Haji Jurnawi yang telah memberikan kepada kita wejangan tentang nilai-nilai agama terkhusus berkait dengan arti penting kita bersilaturahmi. Yang saya hormati Saudara Ketua DPD beserta jajarannya, DPD IKN Sumbawa maksudnya, serta kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota keluarga besar Ikatan Keluarga Minang yang ada di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa, terkhusus yang berkesempatan hadir dalam acara silaturahmi akbar yang dirangkai dengan halal bihalal pasca kita menjalankan ibadah puasa selama kurang lebih 30 hari, dilanjutkan dengan sholat Idul Fitri. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari dan kesempatan ini. Izin Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mewakili Ketua DPD. Kebetulan beliau lagi sariawan, terlalu banyak makan rendang katanya. Ada beliau di samping saya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita semua telah mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. DPD IKN Sumbawa memang membawa kita semua untuk semata-mata dan paling utama membangun kerukunan, kenyamanan antar seluruh warga Minang rantauan yang ada di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa. Ini sulit memang, tetapi harus diupayakan. Sehingga apa yang beliau sampaikan tadi, rujukannya pada terjalinnya hubungan tingkat rasa antar satu dengan yang lain. Baru kemudian DPD membangun hubungan lewat peraturan-peraturan organisasi, lewat anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ditetapkan oleh DPP IKM di Jakarta, lewat peraturan-peraturan yang kita buat di setiap pertemuan pengurus untuk mengikat kita semua agar ukhuwah antar warga Minang yang ada di Tanah Samawa itu benar-benar terjadi, bukan sekedar lipstick, bukan sekedar slogan, tetapi nyata itu terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, memang dinamika perkembangan IKM kita semenjak direformasi pada 2022 ya, sampai dengan hari ini, mudah-mudahan kita sependapat. Dari hari ke hari semakin menunjukkan tanda-tanda lebih baik dari yang sebelumnya. Dan oleh karena itu, atas nama kita semua berdasarkan pesan-pesan agama yang disampaikan oleh Ustadz tadi, itu benar-benar kita pahami, kita yakini, lalu kita berjuang untuk hubungan itu sampai ke tingkat rasa.
bukan sekedar diikat oleh peraturan. Ketika melanggar aturan lalu kita hukum dia, itu ya itu darurat, itu terpaksa. Nah, oleh karena itu kami sampaikan bahwa apabila belakangan pernah DPD IKM Sumbawa melalui keputusan Ketua Dewan Pembina dan Penasehat memberi punishment, memberi peringatan, bahkan menghukum beberapa warga kita, bukan tujuannya untuk disingkirkan apalagi dibenci, tetapi itu adalah salah satu cara untuk mengingatkan kita semua bahwa tindakan yang memecah, meretakkan hubungan warga Minang yang ada di Kabupaten Sumbawa tidak baik bagi kita semua. Maka oleh karena itu, tindakan itu kita lakukan semata-mata untuk menjaga kekompakan, kerukunan, ukhuwah antar warga Minang yang ada di Kabupaten Sumbawa ini. Selanjutnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, meskipun ini sering kami laporkan, sering kami umumkan melalui WA Group, tetapi ada baiknya dalam kesempatan ini juga kami sampaikan tentang program kerja yang aktif sedang berjalan dan terus akan kita jalankan. Pertama, nanti insya Allah pada hari raya Idul Kurban yang akan datang, kita berdasarkan upaya gotong royong mungkin akan minimal berapa ekor sapi? 4. Dari urunan seluruh warga yang berkesempatan, mungkin kita akan kurban sejumlah minimal ya 4 ekor sapi, yang waktu dan tempatnya nanti akan kita umumkan melalui WA Group resmi DPD IKM Sumbawa. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu dan saudara kami, sebagai wujud tanggung jawab pengurus kepada seluruh warga, program juga DPD IKM Sumbawa itu setiap bulan rapat untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan keadaan warga IKM Sumbawa, terkhusus pelaksanaan program kerja. Jadi itu dievaluasi setiap saat. Berikutnya, alhamdulillah, dulu kita bermimpi mendapatkan tanah 4 are dengan bayang-bayang akan kita tuntaskan cicilannya 4-5 tahun. Mungkin karena niat baik kita semua, kita ketemu dengan orang yang baik hati, lalu menghibahkan tanahnya melampaui jumlah yang kita inginkan, yaitu seluas 5,5 are. 5,5 are, artinya 550 meter persegi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, akta hibah dalam proses. Proses pembangunan akan kita mulai mungkin nanti awal bulan Mei secara bertahap. Yang akan kita lakukan dimulai dengan pembangunan jalan akses kurang lebih 100-200 meter lah ya, dari jalan lintas BTN Bukit Permai menuju ke simpang Boang, pom di atas itu. Nah, itu tempatnya, cuman ke dalam itu kurang lebih 100 meter. Dan itu pun dihibah kepada IKM Sumbawa, kepada kita semua, dengan lebar 5 meter.
panjangnya kurang lebih 100 meter, menuju ke tanah yang dihibahkan dan sudah kita terima secara resmi, yang proses akta wakafnya itu sedang berjalan. Itu kita bangun nanti awal bulan Mei. Yang kemudian setelah jalan akses itu masuk, bangunan jalan itu pun kita dibantu oleh orang baik hati juga. Ini rezeki anak soleh memang. Kita semua ini anak-anak yang soleh, miskin tua saya, tetapi kan anak orang tua juga. Jadi kita bilang rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu, mulai saat ini kami pengurus DPD IKN Sumbawa mengumumkan setelah jalan ini terbangun, maka bertahap kita akan lakukan pembangunan terencana. Mungkin setiap minggu nanti kita akan bergotong royong di lahan seluas 5,5 area itu. Banyak sekali hal-hal yang kita tidak duga. Alhamdulillah, sehingga dengan demikian kami pengurus DPD yakin bahwa silaturahmi kita itu semakin hari ke hari semakin erat dan akan berlangsung seterusnya dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, atas nama kita semua, saya menyampaikan kepada anak-anak, adik-adik generasi muda yang sekarang usianya belasan, 20-an, 30-an. Belajarlah kalian tentang bagaimana hidup berkelompok, hidup bersama, yang kita mulai dari rumah tangga kita masing-masing, keluar, lalu kita berkumpul di IKM, maka ke depan IKM ini akan berada di tangan kalian semua. Ikutilah setiap perkembangan IKM kalian. Ikutilah setiap mekanisme yang dijalankan oleh pengurus. Jangan segan-segan memberi masukan. Jangan takut memberikan saran, baik langsung maupun tidak langsung, karena itu semua akan menyempurnakan organisasi kita. Terakhir ingin saya sampaikan bahwa kuatnya organisasi itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah lembutnya hati kita semua, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz, sehingga jalinan komunikasi rasa itu nyambung, sehingga pelan-pelan friksi antar personal dengan personal, antar kelompok dengan kelompok, antar keluarga dengan keluarga, itu tidak sehat, itu tidak baik bagi kita, dan itu tidak baik bagi ikatan keluarga besar IKM. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekaligus kami maklumkan saya agak sedikit perpanjang ini karena rencananya Pak Kepala Kejaksaan Negeri OTW ya, beliau akan hadir di sini, tetapi kalau saya berakhir beliau datang ya nggak apa-apa. Beliau telah kita tetapkan sebagai warga besar Ikatan Keluarga Minang Sumbawa, yang sedianya kita akan acarakan untuk menabalkan beliau sebagai pembina kehormatan Ikatan Keluarga Besar Minang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah ini akan kita lanjutkan dengan lomba keakraban keluarga besar Minangkabau yang ada di Kabupaten Sumbawa yang berkesempatan hadir pada saat ini. Mudah-mudahan lomba ini mencairkan pikiran dan perasaan kita sehingga silaturahim akbar ini benar-benar menyentuh rasa kita, sehingga ketika kita pulang tidak ada lagi silang sengkarut antara satu dengan yang lainnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Sekali lagi, atas nama Ketua DPD IKM Sumbawa,
lomba keakraban keluarga besar IKM Sumbawa dengan ini kita nyatakan dimulai. Nah, ini beliau sudah datang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini beberapa. Mudah-mudahan sebelum asar seluruh rangkaian acara sudah selesai, sehingga kita cepat sampai di rumah untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan rumah tangga kita masing-masing. Selamat datang Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, sekaligus beliau kita daulat sebelum duduk ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata guna memberi motivasi kepada kita tentang arti penting silaturahmi. Saya cukup akhiri dan kepada beliau kami silakan. Jadi kita todong saja. Alun duduk ayo lah di sini ya Allah. Silakan. Silakan, Pak. Sambil duduk boleh atau berdiri lebih bagus. Biar nampak gantengnya deh kan. Monggo. Alun marahnya duduk selang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah sama-sama kita panjatkan karena nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita semua. Hari ini kita bisa hadir bersama-sama di pantai Air Lemak. Pantai Air Lemak dalam rangka silaturahmi halal bihalal. Keluarga ikatan Tes Coba deh Pak Antasih. Diana. Abi baterai. Masa? Pak Ben. tes. Tiba di tangan aku hilang. Izin, Pak. Nah, ini dia. Lanjut. Minang di Kabupaten Sumbawa. Tentunya acara ini bisa kita jadikan momentum untuk lebih mempererat silaturahmi di antara kita di perantauan. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri, mungkin sebagian dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah mengenal saya. Tapi sebelumnya saya lupa ini karena mic-nya putus-putus, saya belum menyampaikan penghormatan. Yang kami hormati dulu Ketua IKM DPD Kabupaten Sumbawa beserta jajaran pengurus, para tokoh-tokoh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Sumbawa dan seluruh anggota IKM Kabupaten Sumbawa. Kita tidak bahasa Winamo, kadang tidak usah begala. Seluruhnya semua saya hormati dan saya banggakan. Saya perkenalkan diri saya, mungkin sebagian sudah ada yang kenal, terutama ketua, karena sering menginjak kakinya menginjak kantor saya bersama sekretaris. Udah nyampe? Nama Hendy Arifin. Oke. Jabatan saya di Sumbawa untuk saat ini selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa. Kalau Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa kalau di kantor Bapak ya, tapi kalau di luar saya lebih senang dikenal selaku Hendy Arifinnya. Saya berasal dari Sumatera Barat juga, dari
Pariaman. Ada yang dari Pariaman hadir di sini? Tidak ada ya. Memang sedikit perantau Pariaman yang ada di Sumbawa. Rata-rata anggota IKM yang ada di sini berasal dari Solo. Tapi bagaimanapun juga kita di perantauan yang berasal dari Sumatera Barat adalah satu keluarga. Tidak memandang dari daerah mana, mau dari Pariaman, mau dari Bukit Tinggi, Padang, Solo, Payakumbuh, semuanya kita sama. Ya. Kita selama selaku warga Minang, termasuk orang